Halo guys, jumpa lagi bareng Mimin di channel Oyo 2. Kali ini Mimin akan merekap alur dari sebuah film animasi yang paling melegenda. Filmnya berjudul Dragon Ball Super Heroes. Di awal film diceritakan Son Goku kecil yang berhasil mengalahkan pasukan jahat yang ingin menguasai dunia bernama Red Ribbon yang dipimpin oleh Komandan Red. Setelah beberapa tahun berlalu, anak dari sang komandan bernama Magenta meneruskan ambisi dari sang ayah. Namun kali ini dengan kekuatan yang berbeda. Karena ia merekrut salah seorang ilmuwan bernama Dr. Gero, yang dimana Dr. Gero mampu menciptakan makhluk penghancur berkekuatan super yang disebut android. Bahkan secara mengejutkan ia merubah dirinya sendiri menjadi android. Namun berkat Son Gohan, anak dari Goku yang telah melampaui kekuatan dari Super Saiyan, ia berhasil mengalahkan android terkuat ciptaan dari Dr. Gero yang bernama Cell. Dan lagi-lagi menghancur leburkan ambisi dari pasukan Red Ribbon. Namun sang pimpinan Red Ribbon yaitu Magenta yang masih hidup belum mengubur ambisinya. Beberapa tahun pasca kekalahannya, ia kembali bangkit dengan secercah harapan, yaitu ia menemukan cucu dari Dr. Gero, yaitu Dr. Hedo. Yang dimana Dr. Hedo mewarisi keahlian sang kakek. Ia juga dapat menciptakan android yang bahkan lebih kuat dari ciptaan kakeknya. Namun berdasarkan informasi saat ini, Dr. Hedo sedang dipenjara karena telah mencuri 3 mayat untuk bahan percobaannya membuat android. Ia membuat 3 android percobaan untuk dipekerjakan sebagai kasir di sebuah Indomaret agar menghasilkan uang. Sungguh konyol bukan? Oke, lanjut. Singkat cerita, masa tahanan Dr. Hedo pun telah usai. Kemudian Magenta segera pergi ke lapas untuk menjemput Dr. Hedo dan mengajaknya bekerja sama. Namun secara mengejutkan, Dr. Hedo ternyata sudah tahu tentang Magenta dan alasan ia menjemputnya. Informasi tersebut ia ketahui dari robot lebah ciptaannya yang membuntuti Magenta. Namun ia belum tahu betul tentang pembicaraan mereka. Setelahnya, Magenta pun menawari Dr. Hedo makanan yang disukainya dan mengajaknya naik ke mobil untuk membicarakan mengenai maksud dan tujuannya. Setelah berbincang, sepertinya Dr. Hedo ini berbanding terbalik dengan kakeknya. Ia bukan merupakan orang yang jahat dan ia sangat mengidolakan superhero, sehingga ia berkeinginan untuk menciptakan android superhero pembela kebenaran yang sangat kuat di alam semesta. Namun keinginannya tersebut tidak bisa terwujud karena ia sama sekali tak memiliki dana. Magenta tak kehabisan akal. Ia kemudian mengarang cerita bahwa Red Ribbon adalah pasukan pembela kebenaran yang bertujuan untuk menghentikan niat jahat dari sang pemilik perusahaan Capsule Corporation, yaitu Bulma. Ia mengatakan bahwa Bulma, Goku, dan kawan-kawan adalah alien yang ingin menguasai bumi. Awalnya Dr. Hedo tak mempercayainya, namun Magenta terus meyakinkannya dan menawarinya sejumlah uang yang fantastis, yaitu 1 miliar untuk setiap android yang ia ciptakan. Dr. Hedo pun menyetujui tawaran tersebut karena selama ini ia ingin sekali menciptakan android superhero terkuat di alam semesta. Mereka pun pergi ke markas persembunyian Red Ribbon. Scene pun beralih, diperlihatkan Piccolo sedang melatih Pan yang merupakan anak dari Son Gohan. Pan sedang berlatih mengendalikan Ki agar ia bisa terbang. Ia pun ingin sekali diajarkan untuk bisa menembakkan Ki, namun Piccolo mengatakan bahwa ada tahapannya nanti. Jika Pan sudah bisa terbang, barulah ke tahap selanjutnya. Karena Pan saat ini baru berusia 3 tahun, Piccolo mengatakan Pan memiliki darah Saiyan sehingga ia akan dengan cepat bisa melakukannya. Tiba-tiba Pan mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Ia bertanya apakah ayahnya sebenarnya bisa lebih kuat dari kakeknya yaitu Goku. Piccolo mengatakan ya. Namun untuk saat ini ia tidak yakin. Setelahnya Pan pun pergi ke sekolah. Scene beralih ke markas Red Ribbon. Singkat cerita, Dr. Hedo pun berhasil menciptakan 2 android yang ia beri nama Gamma 1 dan 2. Bentuk mereka dibuat semirip mungkin dengan superhero idolanya yaitu Ultraman. Kemudian ia menjajal kemampuan mereka dengan menyuruh Gamma 2 pergi untuk menghabisi Piccolo. Setelah bertemu Piccolo, Gamma 2 langsung mengajaknya berduel. Namun Piccolo terkejut setelah melihat lambang RR pada Gamma. Dari situ Piccolo mengetahui bahwa Gamma merupakan android milik pasukan Red Ribbon. Pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Dengan mudahnya Gamma dapat mengalahkan Piccolo. Setelah merasa bahwa Piccolo sudah hancur lebur, Gamma pun pergi kembali ke markas.
Namun tiba-tiba Piccolo muncul dan ternyata ia tak bertarung dengan serius. Namun Piccolo menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Gamma. Piccolo pun kemudian diam-diam membuntutinya untuk mengetahui markas dari pasukan Red Ribbon. Sesampainya di sana, Piccolo terkejut dengan markas persembunyian pasukan RR. Dengan rasa penasaran, ia pun menyamar sebagai prajurit dan masuk ke ruang utama. Piccolo mendengar secara langsung percakapan mereka, salah satunya adalah mengenai Cell Max yang sedang dalam proses pengerjaan. Cell Max sendiri adalah pengembangan dari senjata biologis terkuat yang diciptakan oleh Dr. Gero, yaitu Cell. Dengan kejeniusannya, Dr. Hedo berhasil menciptakan Cell Max yang diperkirakan memiliki kekuatan ratusan kali lipat dari sel sebelumnya. Namun semua itu memerlukan proses yang tak sebentar. Di lain sisi, Magenta terus menekan Dr. Hedo agar mempercepat prosesnya karena ia sudah tidak sabar ingin membalas dendam atas kehancuran pasukan Red Ribbon terdahulu. Dr. Hedo mengatakan bahwa jika ia mengaktifkan Cell Max saat ini itu akan sangat berbahaya karena nantinya Cell Max tidak akan Diam dia deh, bahaya. Tar dulu, ngeganggu bahaya. Dek, udah sana dulu. Dr. Hedo mengatakan bahwa jika ia mengaktifkan Cell Max saat ini itu akan sangat berbahaya karena nantinya Cell Max tidak akan terkendali dan malah akan menghancurkan planet bumi dan seluruh alam semesta. Tuh, ngeri kan? Diem makanya. Dr. Hedo sebenarnya tidak menyukai Cell Max karena bentuknya sama sekali tak seperti superhero idolanya, melainkan seperti monster jahat. Ia mengatakan bahwa Gamma 1 dan 2 saja sudah cukup kuat untuk mengalahkan Goku dan kawan-kawan. Lanjut cerita geng. Piccolo yang menyaksikan itu langsung tercengang dan langsung pergi secara diam-diam dan kemudian ia segera menghubungi Bulma dan menanyakan keberadaan Goku dan Vegeta. Namun sayangnya Goku dan Vegeta sedang berlatih di planet Beerus sang dewa penghancur. Ia pun kemudian mendesak Bulma untuk segera menghubungi Whis dengan alat yang ia miliki untuk membawa Goku dan Vegeta segera ke bumi. Di lain sisi, Goku yang sedang berlatih dengan Broly dan Vegeta sedang duduk terdiam untuk melatih kesabarannya. Tak lama kemudian, Beerus sang dewa penghancur pun datang. Setelah sekian lama tertidur dan langsung terkejut ketika mendapati Broly ada di planetnya. Ia pun marah besar pada Goku karena telah seenaknya membawa orang masuk ke planetnya. Namun setelah ia mencium bau masakan lezat dari mantan koki di pasukan Freezer dan juga seorang wanita yang merupakan mantan anak buahnya, dan terlihat Beerus menyukainya sehingga meredam amarahnya. Emang anak buahnya? Iya, anak buahnya. Aduh. Beerus pun mengizinkan mereka tinggal di planetnya. Scene beralih lagi ke bumi. Bulma yang sudah berhasil menemukan alat tersebut segera menghubungi Whis. Namun sayangnya mereka tak merespon karena sedang asik menyantap es krim sambil menyaksikan Goku dan Vegeta sedang latih tanding. Sementara itu, Piccolo pergi ke Menara Karin untuk meminta kacang Senju. Sesampainya di sana, ia menceritakan pada Karin dan Yajirobe tentang bahaya yang akan terjadi dan kekuatan android Gamma yang diperkirakan setara dengan Goku dan juga Vegeta. Mendengar itu, Karin mengatakan bahwa Piccolo harus memberitahu Gohan dan yang lainnya. Namun Piccolo mengatakan bahwa Gohan saat ini tidak bisa diandalkan karena ia tak pernah berlatih. Sementara Majin Buu sedang beristirahat di suatu tempat. Sedangkan Android 17 dan 18 sudah pasti Dr. Hedo mengetahui kelemahan mereka. Dengan kata lain, Piccolo harus berjuang seorang diri. Ia pun tiba-tiba terpikir bahwa Dende mungkin bisa membangkitkan kekuatan terpendam Piccolo. Ia pun pergi menemui Dende. Sesampainya di sana, sayangnya Dende tidak bisa melakukannya karena usianya yang masih sangatlah muda. Namun, Dende terfikirkan ide cemerlang agar ia meminta bantuan kepada Shenlong. Piccolo pun langsung menghubungi Bulma dan menyuruhnya untuk mengumpulkan ketujuh bola naga dan membangkitkan Shenlong. Singkat cerita, ia pun membangkitkan Shenlong. Kemudian yang mengajukan permintaan pertamanya yaitu membangkitkan kekuatan terpendamnya. Setelah berhasil, Piccolo merasakan kekuatannya meningkat drastis dan Shenlong mengatakan bahwa ia menambahkan sedikit bonus, entah apa itu. Setelah merasa kekuatan tempurnya meningkat drastis, Piccolo pun kemudian menyerahkan dua permintaan terakhirnya kepada Bulma. Namun Bulma malah meminta sesuatu permintaan yang konyol, yaitu Bulma meminta mengencangkan bokongnya dan menghilangkan kerut di wajahnya. Setelah dikabulkan, Shenlong pun menghilang. Piccolo baru menyadari bahwa mengapa mereka tak meminta Shenlong membawa Goku dan Vegeta ke bumi, namun semuanya sudah terlambat. Setelahnya, Piccolo pun pergi kembali ke markas Red Ribbon. Sesampainya di sana, Magenta yang masih meragukan kekuatan Gamma memerintahkannya untuk menghabisi Gohan, yang dimana Gohan lah yang dahulu membunuh Cell. Namun mereka belum mau melakukan pertempuran terbuka karena ia masih berjaga-jaga sampai Cell Max selesai.
Kemudian mereka menyarankan agar pertempuran berlangsung di sana. Magenta pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik Pan untuk memancing Gohan. Piccolo yang menyaksikan itu berpikir bahwa mungkin dengan mereka menculik Pan maka amarah Gohan akan meledak dan membangkitkan kembali kekuatan terpendamnya. Maka dari itu Piccolo sengaja tidak berusaha mengagalkan rencana mereka. Ia malah menawarkan diri untuk pergi menculik Pan. Singkat cerita, Piccolo pun pergi dengan ditemani salah seorang dari pasukan Red Ribbon. Namun sesampainya di sana, Pan malah melumpuhkan prajurit RR tersebut dengan satu pukulan. Setelah menyadari bahwa yang satunya adalah Piccolo, Pan pun ikut dan Piccolo mengatakan agar Pan berpura-pura saja seolah-olah ia telah diculik. Mereka pun segera membawa Pan ke markas Red Ribbon. Setelah menculik Pan, mereka pun menemui Gohan. Namun anehnya Gohan tak menyadari bahwa itu Piccolo. Padahal Pan saja menyadarinya melalui aura ki miliknya. Setelah mereka menunjukkan video bahwa Pan telah diculik dan menyuruh Gohan untuk ikut dengan mereka, mengetahui anaknya diculik, Gohan pun marah besar dan langsung berubah ke mode Super Saiyan. Melihat itu, Piccolo pun merasa senang karena rencana berjalan lancar. Akhirnya jiwa bertarung Gohan telah kembali. Gohan pun ikut dengan mereka untuk pergi ke markas Red Ribbon. Sesampainya di sana, Gohan yang melihat Pan langsung mengamuk dan mencoba menyelamatkannya. Kemudian Dr. Hedo langsung memerintahkan Gamma 1 untuk menghadapi Gohan. Pertarungan pun berlangsung. Namun sialnya, kekuatan Gohan masih jauh di bawah Gamma. Meski dengan mode Super Saiyan, Gohan tetap tidak bisa mengalahkannya. Melihat itu, Piccolo tak kehabisan akal. Ia mencoba membangkitkan kekuatan terpendam Gohan dengan menyuruh Pan agar berpura-pura berteriak kesakitan. Mendengar teriakan dari Pan, Gohan langsung marah besar dan akhirnya bangkitlah kekuatan terpendam Gohan dengan mode maksimal Super Gohan dengan rambut hitam dan aura petirnya. Gamma 1 pun mulai kewalahan menghadapi Gohan. Melihat itu, Dr. Hedo langsung menyuruh Gamma 2 untuk membantunya. Piccolo yang menyaksikan itu langsung membuka penyamarannya dan menghadapi Gamma 2. Melihat Piccolo masih hidup, Gamma 2 terkejut dan mengatakan apakah tempo hari Piccolo sengaja menyembunyikan kekuatannya. Piccolo pun tersenyum dan langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun betapa mengejutkannya kekuatan dari Gamma 2. Ternyata Piccolo yang sudah meningkatkan kekuatan tempurnya pun tetap tidak mampu menandinginya. Di lain sisi, Gohan dan Gamma 1 bertarung seimbang. Piccolo yang terpojok pun tiba-tiba mengingat perkataan Shenlong bahwa ia menambahkan bonus. Secara tiba-tiba muncul sebuah lambang di punggung Piccolo. Aura orange pun keluar dari tubuh Piccolo dan secara mengejutkan Piccolo berubah ke mode orange. Kekuatannya pun meningkat drastis. Semua pandangan tertuju pada Piccolo yang memancarkan energi yang luar biasa. Gamma 2 berusaha menyerangnya, namun pukulannya tak berarti apa-apa. Piccolo pun balas menyerang dengan satu pukulan. Gamma 2 dibuat tak berdaya. Dr. Hedo dan Magenta yang menyaksikan itu dibuat panik. Ya, kemudian Magenta yang merasa bahwa Red Ribbon akan kalah, ia segera berlari menuju laboratorium untuk mengaktifkan sel Max. Sementara itu, Dr. Hedo yang mengetahui rencananya segera menyusulnya untuk menghentikannya, karena jika diaktifkan sekarang, sel Max akan sangat berbahaya. Pan pun mencoba menghentikannya, namun ajudan Magenta menembaki Pan. Gamma 2 yang menyaksikan aksi tersebut menyadari bahwa ia berada di pihak yang salah. Ia pun menghentikan aksi tersebut. Piccolo yang merasa bahwa Gamma 2 sudah menyadari kekeliruannya menyuruh Gohan untuk menghentikan pertarungan. Tak berselang lama, tiba-tiba Bulma, Krillin, Android 17, Goten, dan Trunks datang untuk membantu. Namun sayangnya pertempuran telah usai. Di lain sisi, Magenta yang sedang mencoba mengaktifkan sel Max dicegah oleh Dr. Hedo. Melihat kedatangan Dr. Hedo, Magenta pun langsung menembaknya. Namun beruntungnya, Dr. Hedo telah memodifikasi tubuhnya sehingga kebal peluru. Melihat itu, Magenta pun ternyata telah memodifikasi tubuhnya dan pertarungan mereka pun tak terhindarkan, guys. Namun dengan sekejap, Dr. Hedo melumpuhkan Magenta dengan serangan robot lebah. Magenta dalam posisi sekarat tak sengaja menghancurkan tombol pengaktifan sel Max yang membuatnya bangkit. Dr. Hedo pun panik dan mencoba menonaktifkannya, namun semua itu sia-sia. Sel Max pun bangkit sepenuhnya dan langsung mengamuk. Dr. Hedo pun pingsan tak sadarkan diri melihat kebangkitan sel Max yang langsung mengamuk. Z Fighter dan Gamma pun bersatu untuk mengalahkannya. Pertarungan pun tak terhindarkan lagi dan lagi.
Dengan sekuat tenaga mereka melawan Cellmax, namun semua itu tak berarti. Serangan demi serangan mereka lancarkan, namun Cellmax tetap kuat. Ente ender acan tetep gene. Semuanya dibuat tak berdaya hingga Gamma 1 mengorbankan nyawanya. Dengan kekuatan penuh ia menghantam Cellmax hingga terjadi ledakan besar. Duar. Namun sialnya Cellmax masih hidup. Sia-sialah pengorbanan Gamma 1. Di lain sisi, Trunks dan Goten berusaha melakukan fusion, namun karena gerakannya yang salah sehingga fusionnya gagal dan mereka malah berubah menjadi Saiyan Gembrot. Piccolo pun kemudian berubah ke mode raksasa dan mencoba menghentikan Cellmax, namun ia malah babak belur. Di lain sisi, Jet Fighter lain sudah kehabisan energi. Piccolo mengatakan ia akan menahan Cellmax sekuat tenaga dan menyuruh Gohan untuk memfokuskan energinya karena hanya Gohanlah harapan terakhir Piccolo. Kemudian terlihat Gohan yang melihat Piccolo sudah hampir tewas, tiba-tiba kekuatan terpendamnya bangkit dengan daya tempur yang bahkan melebihi Son Goku saat melawan Jiren. Gohan berubah ke mode Ultra Instinct sempurna dengan rambut putih panjang dan aura kekuatan yang luar biasa. Cellmax yang melihat itu langsung menyerangnya, namun Gohan berhasil menahannya dengan satu tangan saja. Setelahnya, Gohan mengeluarkan jurus terbarunya yang ia pelajari dari Piccolo. Dengan satu serangan dari Gohan, Cellmax pun berhasil dikalahkan. Dan film pun tamat guys. Oke, itulah animasi Dragon Ball yang udah gua rangkum buat kalian semua. Jika ada kritik ataupun saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Saya mewakili seluruh redaksi di Oyo 2 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.